Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah kembali kita bisa hadir kembali bertemu di majelis yang mulia mubarak ini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita pertolongannya, senantiasa bersama dengan kita taufik dan hidayahnya menyertai kita semuanya dan juga penjagaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita insyaallah malam hari ini akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i ya dengan sanad sahih tentang 3 delegasi tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala ya. Halaman 65 yang bawa bukunya. Nonton ya. Halaman yang ke-65. Hadis yang ke-39. Pembahasan tentang 3 delegasi atau 3 tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wafdullahi thalathah, delegasi tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Jadi ada 3 delegasi, 3 tamu kehormatan, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-ghazi, orang yang sedang berperang fi sabilillah. Yang kedua, wal hajju, haji, orang yang berhaji. Dan yang ketiga, wal mu'tamiru, orang yang sedang umrah. Makanya selalu kita sering mendengar jamaah haji itu disebut dengan tamu Allah, gitu ya, disebut dengan tamu Allah. Dalilnya mana? Ini. Jadi bukan hanya sekedar tamu kehormatan, delegasi, utusan satu negeri misalkan ya, satu negara mengirim utusan ke negara yang lain, delegasinya. Maka tamu itu dihormati, dimuliakan, seperti memuliakan yang ngutus. Yang ngutus adalah seorang raja, maka dia dimuliakan, ya dihormati selayaknya memuliakan dan menghormati pengutusnya. Ya. Maka 3 golongan orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, layaknya tamu-tamu delegasi ya yang manusia itu memuliakannya. Dan pada riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, al-hujjaju wal-ummaru wafdullahi, orang-orang yang berhaji
Dan orang-orang yang umrah itu adalah delegasi tamu kehormatan Allah. In da'auhu ajabahum. Kalau mereka berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa mereka. Wa in istaghfaruhu, kalau mereka minta ampun kepada Allah, ghafara lahum, maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi bentuk pemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang berhaji dan berumrah, kalau mereka berdoa, doanya dikabulkan. Ya, kalau mereka beristighfar, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Oleh karena itulah biasanya kalau ada orang yang mau berangkat haji, berangkat umrah, misalkan kita titip napa? Titip donga napa titip KTP? Napa titip jeneng biasa ya. Kadang pesen ya tolong jenengku tulisan ngono ya. Ditulis dekekan Dek tugu napa? Jabal Rahmah gitu ya. Ya, lek jenenge ndek kono engko insyaallah iso berangkat. Karepe ngono karepe gitu ya. Tapi gak ono sing ngene iku ya, gak ana tuntutane. Jadi lek titip donga enggak apa-apa, aku kok dongakno ndek kono ya. Berdoa di sana. Kenapa? Doa orang yang berhaji, orang yang berumrah itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berdoa, doa mereka dikabulkan. Kalau mereka meminta, permintaan mereka akan diberi. Seperti dalam hadis Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabuhu. Allah mengundang mereka, mereka memenuhi undangan Allah. Gitu ya. Makanya sering kita mendengar ya haji itu panggilan gitu ya. Mendapat panggilan haji, mendapat undangan haji itu ya. Wasa'aluhu, dan mereka minta kepada Allah, fa'atahum, maka Allah memberikan permintaan mereka kepada mereka. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita perhatikan dalam hadis-hadis ini Allah Subhanahu Nabi SAW menyebut mereka itu dengan sebutan apa? Wafdullah. Diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk pemuliaan. Seperti apa? Baitullah, rumahnya Allah. Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang namanya Muharram. Jadi penisbahan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diidhofahkan itu menunjukkan akan kemuliaan. Menunjukkan apa? Kemuliaan. Langsung diidhofahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ungkapan misalkan syahrun lillahi. Itu tidak diidhofahkan. Ya, bulan milik Allah tapi pakai huruf jar. Syahrun lillahi atau wafdun lillahi misalkan itu. Delegasi milik Allah atau untuk Allah. Itu beda maknanya. Sekalipun secara makna makna bebas sama gitu ya, tapi kandungannya berbeda ya jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, ini langsung diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wafdullah, menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan ya orang-orang yang melakukan 3 perkara yang disebutkan di dalam hadis ini ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Tapi mari kita bahas kelompok yang pertama yang termasuk tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji, orang yang berhaji, yakni orang yang menuju Baitullah untuk menunaikan manasik haji dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana haji ini adalah bagian dari rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Milik Allah kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitullah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi milik Allah ada kewajiban haji bagi manusia. Bagi siapa? Yang mampu. Yang mampu sampai ke sana jalannya. Yang mampu sampai ke sana jalannya ya. Dikatakan mampu itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, yang pertama punya bekal ke sana. Bekalnya ada.
Yang kedua, aman. Perjalanannya aman, ya, mampu ke sana, kemudian perjalanannya aman. Mampu berangkat ke sana tapi perjalanan tidak aman, berarti belum wajib bagi dia. Belum wajib, ya. Kalau perempuan ditambah adanya mahram, hartanya banyak, triliunan, miliaran triliunan gitu ya, tapi nggak punya mahram, tidak wajib berangkat. Wanita ya, tidak punya mahram, tidak wajib berangkat. Kudu golek mahram dhisik. Sapa gelem ngrabi aku tajak haji. Nah ngono. Kudu ngono dhisik gitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Ini bicaranya masalah wajib dan tidaknya. Tapi kalau seandainya dia berangkat tanpa mahram, fi khilaf. Dalamnya ada khilaf, dan itu tidak kita bahas di dalam pembahasan kita ini. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, hadis ini sudah sering kita dengarkan, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 sendi. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, iqamis shalah, wa itaiz zakah, membayar zakat, wa hajjil baiti, berhaji, dan shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ini semua sudah jelas ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian juga satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Allah telah wajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Faqala rajul, maka seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah wajib haji? Fasakat, Nabi pun diam. Hatta qala salatan, hingga laki-laki itu tanya sampai 3 kali. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka di sana Nabi kemudian menimpali, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya tak aku ngomong iyo, wajib. Wala mastata'tum, maka kalian tidak akan pernah mampu. Maksudnya apa? Sesuatu yang sudah ringan jangan diperberat. Itu ya. Nabi mewajibkan kepada kalian haji. Wis, ojo takon maneh setiap tahun. Lek kadek ngomong iya berarti kudu berangkat setiap tahun. Siapa sing iso? Kan gitu ya. Enggak mungkin, enggak bisa. Sama rahmani wa rahmakumullahu taala. Lalu Nabi bersabda, "Dzaruni ma taraktukum." Tinggalkan aku, biarkan aku apa yang kutinggalkan untuk kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum, dikarenakan perkara yang membinasakan orang sebelum kalian adalah bikasrati su'alim wa ikhtilafi ma'al anbiya'ihim. Karena banyaknya pertanyaan mereka dan karena banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ya. Jadi termasuk di antara perkara yang membinasakan umat terdahulu itu kakean takon. Banyak tanya. Banyak tanya sing napa? Perkara wis jelas di takokno ae gitu ya. Perkara yang jelas hukumnya sudah masih ditanyakan saja ya. Boleh menanyakan sesuatu yang masih belum jelas, tapi kalau wis nyoto wis jelas gak butuh napa keterangan mana kok sik ditakokno ae. Ini seperti orang Yahudi ya, belen sapi wedok. Selesai itu aja nih. Golek sapi pokok betina dibelelak wis mari beres. Tapi mereka tanya, sapi betina sing ya apa? Gitu ya, dijawab sing gak perawan, sing gak rondo. Kan gitu ya, gampangane ngono ya. Sing apa maneh, sing warnane apa maneh? Sing kuning. Nah, gitu. Akhirnya kan semakin berat ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala ya. Jadi semakin susah. Nah itu kan diantara contohnya orang Yahudi seperti itu. Tatkala diperintah si ngoyo ae apa? Maksudnya itu untuk meninggalkan perintah itu maksudnya. Ya. Ini pun demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, satu perkara yang sudah jelas jangan tanya-tanya lagi. Ya. Kalau itu perintah maka jalankan, kalau itu larangan maka tinggalkan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala ya. Fa idza amartukum bi syai'in,
jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu fa'tu minhu mastata'tum, datangi oleh kalian bagian dari perintah itu semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, jika aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkan. Ini rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah itu dikaitkan dengan kemampuan, tapi kalau larangan dikaitkan dengan kemampuan. Enggak. Kalau larangan itu langsung ditinggalkan. Soalnya apa? Lek menjalankan perintah itu melakukan sesuatu, kalau meninggalkan larangan meneng. Kabeh wong iso meneng. Gitu ya. Jadi misalkan ada orang tukang minum khamr, lereno, sik durung iso aku. Ndak iso ngomong durung iso itu. Ngombe itu melakukan sesuatu, gak ngombe meneng. Mosok meneng lo gak iso. Duduk gak iso, gak gelem. Gitu ya. Itu tuh gak iso, itu gak gelem namanya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya. Jadi ada orang tukang judi, tukang zina misalkan macam itu ya. Disuruh berhenti ngomong sik durung iso aku. Nah, bukan durung iso, gak gelem. Kenapa? Karena tuntutannya gak lapo-lapo. Dilarang sesuatu itu tuntutannya cuma gak lapo, diem loh, meneng. Masa ono wong gak iso meneng ini. Ya, gak iso aku meneng ini. Kabeh wong iso meneng gitu ya. Gak lapo-lapo kok gitu. Tapi kalau diperintah, dituntut untuk melakukan sesuatu, tatkala melakukan sesuatu ini kenapa? Dikaitkan dengan kemampuan. Salat ambek ngadeg. Gak kuat ngadeg ambek lungguh. Gak kuat lungguh ambek turu. Gak kuat turu ambek ketip-ketip itu ya. Bisa ya, dikaitkan dengan kemampuan. Ya. Ibu hamil menyusui gak kuat puasa. Ya napa? Ya gak kosong. Nanti ganti di waktu lain saat dalam keadaan sehat untuk berpuasa, gitu saja. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya. Nah, kita kembali kepada pembahasan haji ini. Ini adalah bagian dari perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, istamti'u bihadzal bait faqad hudima marrataini wa yurfa'u fi tsalitsah. Nikmatilah oleh kalian Baitullah ini, sungguh dia telah dihancurkan 2 kali dan ditinggikan pada kali yang ketiga. Jadi mumpung seiso menikmati Baitullah, kita bisa berangkat. Gitu ya, kita bisa umroh, kita bisa haji, berangkat nikmati di sana. Ya, sama sekali rahmani wa rahimakumullah taala. Apa sih nikmati haji kali? Napa nikmati? Napa nikmati? Bapak Ibu? Napa kenikmatane? Berangkat atau dhisik? Engko ro dhewe. Nah, gitu ya. Gak usah diceritakno ya. Berangkat atau dhisik engko ro dhewe. Ya, sama rahmani wa rahimakumullah taala. Ya, saya pernah bertemu dengan seseorang waktu di Mekah. Bertemu dengan dia ini selalu umroh. Pokoknya rutin umroh. Setahun itu beberapa kali dia umroh. Jadi wong sugih ya, punya penerbitan buku terkenal di Indonesia, besar penerbitan buku itu. Ya. Dan dia itu ditanya sama anaknya, Pak, Bah, Pi, ya, sampean kok sering umroh sih, opo sih enake buak-buak duit ae gitu ya. Anaknya ngomong ngono, anak ya sugih gitu ya. Oh, kon kepengin ro ta? Ayo melok aku. Ya, ayo melok aku, ayo ikut aku untuk umroh. Akhirnya umroh, berangkat, bapak sama anak itu keluarganya. Begitu sampai di sana, sudah melakukan aktivitas umroh, lalu dia mengatakan bulan depan kita balik lagi. Ini ngomong sugi kan dia, enak ngomong ngono gitu ya. Bulan depan kita balik lagi. Akhirnya dia ngikuti jejak langkah bapaknya untuk umroh berkali-kali. Ya, jamaah rahmani wa rahimakumullah taala. Jadi kalau kita mampu, kita bisa, maka lakukan, laksanakan. Ya. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Di mana haji
Ya, haji ya, haji dan umrah itu diantara keutamaannya apa? Yunfi al-faqr, menafikan kefakiran. Dan ana ceritane ana apa wong kok melarat saiki kakean haji. Ana ceritane kakean umroh. Ini gara-gara kakean umroh mari bangkrut, ini kan ceritane insyaallah. Ya padha ambek kakean sedekah dadi bangkrut, itu kan ceritane. Ya. Karena di antara keutamaan adalah yunfil faqr, menafikan kefakiran, menafikan kemelaratan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Nah, ini tentang haji itu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan keutamaan haji apa? Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada baginya balasan kecuali surga. Ya, dalam redaksi yang lainnya, man hajja wa lam yarfuth walam yafsuq, siapa yang berhaji dia tidak melakukan rafath, siapa yang haji dia tidak melakukan perbuatan fasik. Rafath itu kaitannya dengan laki perempuan, rafath ya, ucapan perbuatan rafath, ya, maka raja'a kayaumi waladathu ummuh, maka dia pulang balik ke rumahnya nanti setelah haji itu dia seperti orang yang terlahirkan kembali oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Ini keutamaan haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Lalu haji yang mabrur tanda-tandanya apa? Disebutkan oleh para ulama. Di antara tanda-tanda orang yang hajinya mabrur, satu, ifsya'us salam, menebarkan salam. Dia selalu mendahului salam kepada orang. Ndak mentang-mentang haji, aku haji rek, mosok disi salami. Kudune sing durung haji iku nang haji, assalamualaikum Pak Haji, nang ngono kudune ngono. Ndak. Ciri haji mabrur ifsya'us salam, menebarkan salam. Dia yang awali. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tampak keikhlasannya dan tidak riak. Gak pengen diceluk wak kaji lan bu haji. Ya, diceluk jenenge Jo ya noleh. Gitu ya, kaji lho ya. Jo jenenge bejo, misalkan celuk Jo ya noleh ae gitu ya. Gak noleh ambek haji ku larang rek. Nek budal larang-larang jeneng bejo celuk jajo ae gitu ya. Misalkan gitu ya. Kalau seperti itu haji mabur itu. Ya, jadi nek berangkat haji njaluk diceluk abah, ya aku semari haji celuk nabah yo. Ya, nek diceluk jenenge gak noleh, celuk abah noleh ya. Sing wedok yang ngono, lek diceluk umi, nah baru noleh. Lek diceluk jenenge Mbak Ayu gak noleh. Ya. Ini haji mabrur. Mabur, duduk mabrur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tanda yang berikutnya apa? Dermawan. Napa? Dermawan, ahli sedekah. Ahli sedekah. Ya. Jadi dia adalah orang yang ahli bersedekah. Ya, ahli sedekah, banyak memberi. Ya, banyak berinfak ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, semakin tampak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik. Itu di antara tanda orang yang hajinya haji mabrur gitu ya. Kadang ada orang itu habis pulang haji, masya Allah, semangatnya masih tampak. Pulang haji, pulang umroh semangatnya tampak. Wis selalu disi. Yo ke masjid, adzan iyo soft pertama wis sebulan jalan, 2 bulan jalan, 3 bulan jalan, 4 bulan jalan, 5 bulan mulai bosen, blenger misalnya. Ya, balik ke asal. Nah, ini ciri hajinya ndak mabrur ini berarti. Ya, sama rahmani wa rahmakumullah taala. Taib. Itu delegasi yang pertama, orang yang haji. Yang kedua, orang yang berumroh. Ya, ini ya sama dengan yang tadi itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, haji dan umroh. Dan umrah itu asal bahasanya adalah ziarah, berkunjung. Dan secara istilah syar'i adalah peribadatan kepada Allah dengan tawaf di Baitullah, lalu sa'i di Safa dan Marwah, lalu mencukur rambut,
halak atau taksir. Kan umrah itu sebenarnya kan diluk nih, umrah paling ya sak jam ya lek gak rame kan gak sampai suwe mari umrah nih diluk umrah nih kan sampai di Mekah langsung Masjidil Haram, kemudian tawaf 3 kali putaran pertama itu lari-lari kecil, 4 kali putaran berikutnya itu jalan biasa. Kemudian setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali, selesai di Marwah, lalu di sana nengok ke sebelah kiri ada salon-salon cukur rambutnya, tahalul selesai, wis mari ibadah umrah niku. Sing suwe niku lak duline ya. Nggih, sing suwe niku lak meneh duline gitu ya. Nah, kelencerane niku sing suwe. Dan kadang-kadang yang menjadi kesalahan di antara jamaah haji atau jamaah umrah kita itu lebih banyak kelencerannya daripada ibadahnya di Masjid Nabi atau di Masjidil Haram. Ya, ini di antara kekeliruannya sebenarnya. Tapi ya sejane ya gak apa-apa, mumpung di kono akhirnya kepingin roiki kan gitu ya. Napak tilas jare gitu ya. Napak tilas nang gua Hira, napak tilas nang goa Thur ngoten nggih. Kula lho gak rupane belas kok. Lah nek Mekah apa niku setengah tahun sing ya gak rupane belas. Gak kepingin iki rono iki. Jadi paling teko hotel ya, dari hotel penginapan kemudian nang Ma'had ke Masjidil Haram. Itu aja wis muter telu iku tok. Ya, Masjidil Haram, dari hotel Masjidil Haram kemudian Ma'had ya belajar. Itu saja. Paling keluar dari situ ke Jeddah misalkan ke rumahnya bibinya suami istri. Ya paling ke Jeddah. Kemudian kalau diundang ke tempatnya para ulama misalkan baru kita keluar. Misal seperti itu. Jadi tidak kemana-mana. Jamaah rahmani wa rahmakumullah taala. Karena memang apa ya eman masa waktu di sana hendaknya digunakan untuk banyak beribadah ya. Jadi ojo mikir lek rone aku oleh nggawa oleh-oleh apa ya wis. Ya pun bendino ning pasar seng ae gitu ya. Blonjo tok isine gitu ya. Ya apa carane ngebeki koper gitu ya wis. Mosok rek umroh haji gak iso nggawa oleh-oleh teko Mekah. Apa kata tetangga? Nah, ya wis. Gak oleh ganjaran ya. Ya, apa kata tetangga gak oleh ya. Ya, jadi kalau misalkan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa haji bisa umrah, ojo mikir oleh-oleh gawe tonggo. Lah apa kok dipikir ono digawe gano? Ya wis ngono ae. Padha teko kabeh sambang sampe numno sepurane dulur gitu ya. Aku iso berangkat tok gak iso ngekei oleh-oleh. Wis gak usah izin. Apa kok ngono kok repot. Nggih, niku lek nuruti omongane wong pahit ngono jarene. Bapak wis. Ya apa wong sampeyan yo gak nyangoni. Kan ngono tok lho, balik ae. Aku berangkat dhewe sampeyan yo gak nyangoni. Sangono aku tak tukono oleh-oleh tak balekno mah. Aneh, itu loh digawe gampang mawon. Artinya apa? Jangan sampai memberatkan diri sendiri dan jangan sampai kita mengeluarkan harta itu hanya sekedar karena manusia, karena malu, karena manusia, karena khawatir takut disebut pahit tadi itu oleh tetangganya. Lah ngono iku golek ganjaran belas tuas muspro ngetokno duwe. Eman mboten sampean ngetokno duwe hanya karena manusia. Eman muspro ndak ada pahalanya sama sekali, hanya sekedar untuk disebut oleh manusia. Masya Allah Pak Haji ku loman gitu ya, mulai ya apa jenenge oleh-oleh wake nang tanggane gitu ya, kabeh dilingi gitu ya, hanya pengen dengar suara itu saja ya berarti tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Sampai ada seseorang itu dia bekerja di pabrik sudah dapat hadiah haji, tinggal berangkat loh. Tapi dia nggak mau menolak. Alasannya apa? Gak iso selamatan.
Gak duwe duit digawe selamatan. Berangkat selamatan, mulai selamatan. Lah salamu dhewe gelem diatur wong. Kan itu ya. Ya sih ngomong ae sepurane dulur aku gak iso selamatan budal wong iki dikai ya tak ngono lho. Lah apa kate sungkan-sungkanan kepada manusia ya, waktunya sungkan-sungkan, waktunya enggak ya enggak. Gitu ya. Akhirnya kemudian dia enggak jadi berangkat, enggak mau berangkat, enggak nerima hadiah itu gara-gara manusia. Gitu ya. Gara-gara pikirannya gak iso selamatan budal, gak iso selamatan mulih, gak iso ngekei oleh mikir sumpah mau wis ngono. Tuwa sengkuk mulai isin. Nah ya wis gitu ya. Padahal sudah diberi hadiah tinggal berangkat. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ini fakta yang enggak benar ya. Jadi kita ibadah itu karena Allah, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah juga meninjau seorang yang dia pulang dari ibadah haji. Yes, biasa dia omahe disuguhi teh ngono tok ae. Lalu dia ngomong, "Sepurane ya gak duwe apa-apa aku." Ya gak apa-apa toh. Terus terang gitu kan enak. Sepurane gak iso gak iya apa-apa sih kita. Duweku ya iki sing ngono lho. Ngomong sing enak ae kan gitu ya. Gak usah isin, gak ngarang ono sing ngisin-ngisin. Justru lek ngono iku mantep jos. Satria. Ya. Timbang misalkan ya tangga teko kabeh waduh rek mesti melihat malah kaya wong duwe gawe wadah-waduh tok ae ning mburi. Ya, sing teko gak mari-mari gak leren-leren wadah-waduh tok ae gitu ya. Ndelok ya apa iku? Daginge ana entek kon entek budal maneh gitu kan. Ya wis kan itu gara-gara manusia saja semuanya akhirnya. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa dari semua itu. Hanya sekedar napa? Omongan manusia, ya. Maka biasa saja. Ono dikekno gano, ya ngomong ndak ada. Endi rek hadiah kadang-kadang ono sing berani ngomong ngono iku. Endi rek hadiah ya? Endi oleh-oleh ngono ya. Wong sing nglamakni. Ya nglamak niku. Endi oleh-oleh gitu. Kadang ono sing ngono iku gitu ya. Maka dijawab saja kau ono sepurane selesai. Ya. Duitku gak cukup. Lah ngono lho, ya. Gak cukup digawe golek oleh ngene ya. Iki ae banyu putih wis. Nah. Gitu loh ya. Intinya sama rahmani wa rahimahullah, intinya itu jangan mengeluarkan harta karena manusia. Apalagi sampai utang. Ya sudah apa adanya seperti itu. Jangan sampai utang-utang membebani diri ya, dan juga nanti malah tidak dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Yang berikutnya, yang ketiga, termasuk tamu Allah adalah orang yang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan urutan hadisnya al-ghazi wal haji wal mu'tamir. Sama mu'alif dibalik. Haji dulu, umroh dulu, baru kemudian berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena ternyata orang yang berhaji itu kedudukannya seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ikut berjihad. Tapi istri saya dia sudah berniat untuk ibadah haji. Apa yang harus saya lakukan?" Temani istrimu. Kenapa? Antara jihad dengan haji sama-sama apa? Jihadnya. Sama-sama berjihad, memiliki pahala yang sama. Sama rahmani wa rahmakumullahu taala. Perhatikan ya, dari Ibunda Aisyah, dia berkata, aku berkata, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal." Kami berpandangan jihad itu adalah seutama-utamanya amal. Afala nujahid, maka apakah kami kaum perempuan tidak ikut berjihad saja? Qala la, tidak. Lakinna afdalal jihad, akan tapi jihad yang paling afdal adalah hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Ini jihad yang paling afdal. Ya, jamaah rahimani wa rahmakumullah taala. Ya, jihad yang paling afdal. Ya, di mana haji itu adalah berjihad dengan harta dan juga berjihad dengan fisiknya, harta dan badannya. Sama dengan orang yang
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'atil hajju wal umrah. Nah, ini jihadnya orang tua, jihadnya orang lemah, dan jihadnya wanita itu adalah haji dan umrah. Haji dan umrah, yaitu jihad mereka. Kemudian juga Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ala nisa'i jihad, apakah ada kewajiban jihad bagi kaum wanita? Qala na'am, iya, alaihinna jihadun la qitala fi. Ada kewajiban jihad bagi kaum wanita yang tidak ada peperangan padanya. Apa itu? Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Ini jihad tanpa peperangan. Ya, termasuk rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian haji itu adalah seutama-utamanya amal. Anna Rasulullah SAW su'il, Nabi pernah ditanya, ayyul amali afdal, amal mana yang paling utama? Maka Nabi menjawab, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila thumma madza, kemudian apa ya Rasulullah? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Luar biasa, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Haji yang mabrur itu adalah jihad. Ya. Haji mabrur ya tadi itu sudah saya katakan ya di awal. Man hajja walam yarfuth walam yafsuq. Tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan. Artinya apa? Tidak ada kemaksiatan dalam ibadah hajinya. Ya. Nah, kemudian di antara kelapangan atau keutamaan daripada haji ini, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, dan kita lanjutkan tentang keutamaan haji dan umrah ini. Ya, haji dan umrah ini merupakan sebab lapangnya rizki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadidi. Ikuti, sertakan oleh kalian antara haji dan umrah. Kenapa? Keduanya itu menafikan kefakiran dan dosa. Sebagaimana bara api itu menghilangkan karat besi. Ya. Jadi kemiskinan, kemelaratan ngelontok, gitu ya, ngelontok, tidak akan nempel pada diri orang yang berhaji, mengaitkan haji dengan umrahnya, terus mengikutkan. Ya. Kalau mampu diteruskan seperti itu. Ya, ngelontok kabeh kemelaratan itu. Demikian juga apa? Dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan haji dan umrah. Kemudian apa lagi? Ampunan. Tadi sudah kita sebutkan. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Haji mabrur yang dia berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, tidak berbuat maksiat dalam hajinya, maka dia pulang kembali ke rumahnya seperti saat ibunya melahirkannya. Dosanya habis. Ya, dosanya habis. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan haji itu menghancurkan dosa apapun yang ada sebelumnya. Hancur, ya, dihapus, dibinasakan dosa-dosa itu dengan apa? Ibadah haji. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Demikian juga orang yang berhaji dan berumrah itu memiliki pahala yang besar dengan setiap langkahnya menuju Makkah. Jadi selama perjalanan dia menuju Makkah itu ditulis pahala yang sangat besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Di mana dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ma tarfa'u ibilul haji rijlan wa la tada'u yadan illa kataballahu ta'ala lahu biha hasanatan aw maha anhu sayyi'atan aw rafa'ahu biha darajatan. Tidaklah onta kendaraannya orang yang berhaji itu menapakkan kakinya, tidak juga dia meletakkan tangannya, yakni kaki tangan. Tangannya onta niku sing pundi? Ayo, tangane onta niku sing pundi? Sing ngarep napa sing mburi? Hah? Wis dudu onta wis. Sapi. Tangane sapi sing pundi? Nah? Ndak.
Sampeyan lek kukur-kukur nggih sikil apa nggih tangan? Tangan. Sapi lek kukur-kukur nggih sing ngarep napa sing mburi? Nah, iku tangane. Gampang carane ya. Sing digawe kukur-kukur sing ndi? Nah, ngono ya. Jelas? Jelas? Makane lek mudun tangan sik napa dengkul dhisik misalnya kan ya. Nah itu alasannya di sana gitu ya. Lah dengkule unta, dengkule sapi niku sing ngarep. Nggih. Diwalik nggih, kewalikane ya. Jadi dikatakan di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, rijlan itu sing ngarep ya. Wala tadau yadan, tidak meletakkan tangan iku sing mburi. Illa kataballahu ta'ala lahu bihasanah, melainkan dengannya Allah menulis satu kebaikan, menghapus dari satu kesalahan dan mengangkatnya dengan satu derajat. Ya, jadi perjalanannya dari Indonesia misalkan kita berangkat haji umrah menuju ke sana itu, dalam perjalanan itu, selama perjalanan itu kita tidak tahu berapa kebaikan diberikan kepada kita, berapa dosa dihapus oleh Allah, berapa derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, tatkala seseorang berangkat dari rumahnya menuju ke Baitullah, apa yang akan didapatkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun keluarmu dari rumahmu menuju Baitullah, maka bagimu adalah dengan setiap langkah kaki yang dilangkahkan oleh kendaraanmu, ditulis bagimu satu kebaikan dengannya, dihapus darimu satu keburukan dengannya. Ini perjalanannya. Wukufmu di Arafah, maka Allah turun ke langit dunia membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ini hamba-hambaku kabeh padha wukuf, dibanggakan di hadapan para malaikat. Ini hamba-hambaku, mereka datang kepada aku dengan rambut acak-acakan dan berdebu dari setiap pedalaman, seraya mereka berharap rahmatku dan mereka pun takut kepada azabku, sementara mereka belum pernah melihatku. Lalu bagaimana pula yang akan mereka lakukan seandainya mereka telah melihatku? Maka seandainya engkau memiliki dosa-dosa seperti pasir yang menggunung, atau seperti hari-hari dunia, atau seperti tetesan-tetesan air hujan, maka Allah akan membasuhnya dari kalian. Dosa sing akeh kaya tetesan air hujan. Pirang tetes? Sapa iso ngitung? Saakeh tetesan air hujan dosane ilang. Saakeh kerikile gunung pinten? Sak gunung niku sekalipun sebesar itu hapus. Sekalipun sejumlah hari-hari dunia, mulai dari hari pertama dunia sampai hari terakhir dunia, roh jumlahe. Haru. Ya, hari pertama dunia ya gak roh, hari terakhir dunia juga tidak tahu. Nah, jumlahnya itu, sekalipun jumlah itu kata Nabi SAW, semuanya dihapus dosa-dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lempar jumrahmu, maka itu akan jadi harta simpanan untukmu. Cukur rambutmu, maka bagimu satu kebaikan dari setiap rambut yang berguguran. Rambut sampean jumlahnya piro? Apa kata ngitung? Kok berbanget ngitung barang ini. Ya, maka tatkala dicukur, digondel itu, maka dosa sebanyak rambut itu juga berguguran. Sama surahmani rahmakumullah taala. Jika engkau tawaf di Ka'bah, maka engkau keluar dari dosa-dosamu sebagaimana hari ibumu melahirkanmu. Luar biasa. Haji dan umrah itu jamaah surahmani rahmakumullah taala. Gitu ya. Makanya kenikmatannya itu kenikmatan yang nggak bisa diceritakan. Itu spiritual, kenikmatan spiritual. Gak percaya budalo dewi. Silakan berangkat sendiri, nanti akan tahu kenikmatannya. Kemudian siapa keluar dari rumahnya ingin ibadah haji lalu mati, maka dialirkan kepada dia pahala hajinya sampai hari kiamat. Makanya ada banyak orang itu haji niatnya pengen mati. Kenapa? Kalau mati dalam keadaan berhaji, maka dia seperti haji terus sampai hari kiamat. Luar biasa. Gitu ya. Oleh sampean donga, ya Allah mati, ya Allah haji. Oleh.
Hah? Oleh nggak? Dongo kepengin mati saat ibadah haji oleh? Ya boleh, jak karep sampean. Untuk. Karep sampean. Enggak apa-apa, itu kan untuk dirinya sendiri toh. Karena mati dalam keadaan seperti itu mati kebaikan. Enggak apa-apa, gitu ya. Berdoa, ya Allah, pengen mati di Mekah, pengen mati di Madinah, pengen mati saat berhaji, pengen mati saat baca Quran, pengen mati saat sholat, pengen mati saat berpuasa. Boleh dong, enggak apa-apa. Ya. Jamaah rahimakumullah taala. Perhatikan siapa yang keluar berhaji lalu mati. Kutiba lahu ajrul hajj ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar untuk ibadah haji mati, maka ditulis ya hajinya sampai hari kiamat. Demikian juga yang umrah, man kharaja mu'tamiran famat lalu mati, kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah. Ditulis untuknya hajinya orang yang umrah sampai hari kiamat. Luar biasa. Ya, ditulis pahalanya orang yang umrah sampai hari kiamat. Ya. Lalu orang yang mati dalam ibadah haji nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Begitu bangkit dari alam kubur langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, terus seperti itu di hari kiamat bangkit dari alam kubur sehingga seluruh manusia tahu, oh ini biyen matinya mati dalam keadaan haji, ya. Dan yang terakhir sebesar-besar kemuliaan adalah meraih surga. Tadi itu al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang umrah ya sih. Haji yang mabrur ini ketor lek ngantuk nih ya. Tidak ada baginya balasan kecuali surga. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya rezeki bisa berhaji, bisa umrah. Amin ya rabbal alamin, ya. Yang sudah pernah semoga balik lagi, yang belum pernah semoga diberikan kesempatan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jelas nggih insyaallah nggih? Baik. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Rabbi zidni Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.